Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ada di sini, saya Ananda Mutiara sebagai moderator dan Dwi sebagai presentator pertama, Lista sebagai presentator kedua, Deva sebagai presentator ketiga, Alia sebagai presentator keempat, dan Regar sebagai presentator kelima. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pronouns, Simple Present Tense, WH, What, Who, When, Where, Why, How, Questions. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pronouns, marilah perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Dwi. Dipersilakan. Baik, saya akan memulai menjelaskan. Pronouns. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan noun. Noun bisa jadi seseorang, suatu benda, tempat, bahkan tindakan atau gagasan. Penggunaan pronouns. Pronoun digunakan untuk mencegah adanya pengulangan atau repetisi kata dalam suatu kalimat. Karena repetisi membuat kalimat yang kita tulis jadi kurang efektif. Contoh kalimat pronouns yaitu ketika kita ingin mengatakan 2 hari yang lalu saya bertemu Benny. Kemarin saya bertemu Benny lagi. Dan pagi ini saya bertemu Benny lagi. Di sini fungsi kata ganti atau pronoun adalah menggantikan agar kata Benny tidak perlu disebutkan kembali berulang kali. Maka kita bisa ganti Benny dengan kata ganti dia. Nah, begitupun dalam bahasa Inggris. Hanya saja dalam bahasa Inggris kata ganti dia dibedakan gender, yaitu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dipakai kata ganti he atau him, sedangkan untuk perempuan dipakai kata ganti she atau her. Sedangkan untuk selain orang atau manusia, yaitu benda atau hewan, digunakan kata ganti it atau it. Teori pronouns. Menurut Quinn, yang menyatakan bahwa kata ganti bisa dikombinasikan dengan kata sintaksis, yaitu melalui kata ganti bersifat adjektif, numero, quantifarias, al atau but, prepositional, phrase, epositif, refleksif. Menurut Klidaksana, membagi kata ganti berdasarkan 2 fungsi utama, yaitu pertama, dari segi hubungan dengan kata benda seperti kata ganti intratekstual atau menggantikan kata benda alam suatu wacana. Kedua dari segi jelas tidaknya suatu referen seperti kata ganti takrif atau referen lebih jelas pada kata benda dan kata ganti takrif atau tidak merujuk pada suatu kata benda. Menurut Buring, mendefinisikan kata ganti berdasarkan status ontologis, yaitu membahas keberadaan suatu kata ganti dalam konsep kalimat dengan konkret. Pembagian yang dimaksud pada kata ganti terdiri dari bentuk, umum, dan spesifik. Terima kasih Dwi atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada presentator kedua, yaitu Lista. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang sedang terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara berulang-ulang dan perbuatan yang tak ada kaitannya dengan waktu. Penggunaan simple present tense memiliki bentuk verbal dan nominal. Pada bentuk verbal ini, yang dimaksud adanya bentuk kata kerja baik dalam kalimat positif, negatif, maupun interrogatif ataupun kalimat tanya. Contoh kalimat simple present tense. Kedua adalah masyarakat nomaden atau Badawi yang memiliki kehidupan sebaliknya. Mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan kehidupan yang tidak pernah lepas dari gejolak. Kata yang digarisbawahi, jika kita masukkan ke dalam bentuk simple present tense, yakni they always move from place one to place other. Bentuk tersebut adalah kalimat verbal dengan pola kalimat verbal positif untuk bentuk subjek they, we, I, you.
Dengan polanya diawali dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Positif. Contohnya, I help Gina every battle. Adapun rumusnya yaitu subjek plus infinitif plus verb one. Infinitif adalah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimat negatif, I do not fight them every night. Rumusnya subjek plus do plus not plus infinitif plus verb one. Contoh interrogatif, do they visit every Hajj? Rumus do plus subjek plus infinitif plus verb one. Terima kasih Lista atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada presentasi. Selanjutnya, teori simple present tense menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pramono. Simple present mengungkapkan kebiasaan sehari-hari atau aktivitas yang biasa dilakukan dan menyatakan pernyataan fakta secara umum menggunakan simple present tense untuk keadaan sekarang. Yang kedua, menurut Swan. Ia mengatakan bahwa ketika berbicara tentang situasi yang permanen atau tentang hal-hal yang terjadi secara teratur atau sepanjang waktu atau tidak ada sekarang, dan biasanya menggunakan hadiah yang sederhana. Yang ketiga, menurut Murphy, penggunaan present simple adalah untuk membicarakan hal-hal secara umum, tidak hanya mengenai masa kini, namun juga digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu terjadi sepanjang waktu dan berulang-ulang, atau sesuatu itu secara umum benar. Terima kasih Deva atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada presentator keempat, yaitu Alia. Selanjutnya, why question. Why question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal, contohnya waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. Tentunya why question akan sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Memahami materi bahasa Inggris why question akan sangat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan speaking. Rumus why question. Berikut ini adalah rumus dari why question. Why question plus auxiliary verb to, be, do, have, plus subject plus main verb plus question mark. Penggunaan why question. Why question digunakan seseorang untuk bertanya suatu informasi yang mana lawan bicara harus memberikan jawaban dengan jelas. Dalam bahasa Inggris familiar juga dengan sebutan open question. Contoh kalimat why question, where is your mom? Di mana ibumu? Where is my shoes? Di mana sepatumu? Where are you? Di mana kamu? Where is your house? Di mana rumahmu? Terima kasih Alia atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada presentator kelima, yaitu Regar. Teori WH question. Menurut Azhar bahwa yes atau no question adalah kalimat tanya yang dapat dijawab dengan yes atau no. Akan tetapi, pertanyaan tersebut bisa juga dijawab dengan jawaban yang ekuivalen atau sama dengan makna yes atau no, seperti ye or uhu dalam sebuah percakapan. Kesimpulannya, why question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. Simple present tense merupakan tense yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata, benda, atau frasa. Kata benda kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya.
Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang dijelaskan oleh presentator kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mau tanya dong, boleh nggak? Baik, terima kasih Holil atas pertanyaannya. Dalam kondisi simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, kebiasaan yang sering dilakukan. Suatu kegiatan jadwal yang sudah pasti, sering diikuti dengan future tense, dan juga digunakan dalam conditional sentence tipe 1. Oke. Iya, boleh Indira. Apa saja yang termasuk ke dalam pronoun? Oke, terima kasih pertanyaannya Indira. Yang termasuk ke dalam pronouns itu ada me, you, him, her, it, us, and them. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, makasih Lista. Terima kasih Indira. Aku mau nanya dong, Si banyak. Iya, Taya. Masih banyak saya. Apa fungsi dari WH question? Juga yang mohon dijawab ya. Terima kasih. Baik, Ataya, terima kasih atas pertanyaannya. Fungsi dari WH question yaitu digunakan untuk menanyakan suatu hal, contohnya waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, dan cara. Baik, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri sudah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orangnya. Terima kasih kelompok 2. Keren presentasinya.
Gokil, goks abis.